The blessings of suffering, berkat-berkat dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang senang dengan penderitaan. Kita semua kalau dibilang penderitaan pasti kita berkata saya tidak mau, termasuk saya, ya saudara-saudara. Itu sangat natural. Kita manusia memang kita tidak senang menderita, saudara. Daging ini memang kepinginnya yang enak-enak, yang nyaman. Tetapi kita tahu bahwa seringkali Tuhan mengizinkan anak-anaknya untuk masuk dalam penderitaan atau untuk mengalami penderitaan. Nah, itulah sebabnya kita mau melihat, karena ternyata saudara-saudara, melewati penderitaan itu ada banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita terima. Banyak manfaat dari penderitaan, banyak berkat dari penderitaan. Itulah sebabnya saudara kita mau melihat bersama-sama. Baik, yang pertama, berkat yang pertama, yaitu dikatakan bahwa penderitaan itu menghasilkan pertobatan. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi yang pertama-tama saudara, penderitaan itu menghasilkan pertobatan. Saya baca satu ayat lagi di dalam 1 Petrus, kurang lebih sama. Dikatakan di sini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saudara, penderitaan itu membawa kita sadar dan bertobat. Saya yakin kita semua punya respon yang sama. Setiap kita kalau mengalami sesuatu, kita pasti berpikir, apa salahku? Terus saudara, apa sih salahku Tuhan? Kenapa? Tapi saya mau katakan di sini saudara, tidak selalu penderitaan itu karena salah kita. Jadi saudara jangan selalu berpikir kalau saya mengalami ini itu berarti saya ada salah dengan Tuhan. Tidak selalu saudara, tidak selalu. Tapi ada yang demikian memang. Lewat penderitaan itu Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita supaya kita bisa sadar dan bertobat. Jadi memang ada saudara. Ya, salah satu cerita di dalam Alkitab, walaupun ini perumpamaan, yaitu di dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang. Dikatakan di situ saudara-saudara, kapan anak bungsu ini sadar bahwa dia sudah salah langkah, yaitu ketika dia tidak bisa makan, ketika dia menderita, ketika dia harus rebutan sama babi untuk makan, saudara. Di situ dia baru sadar, aduh, kenapa aku ini? Dan di situ dia mulai berpikir, dia mulai sadar, dan dia mulai bertobat. Aku mau kembali kepada Bapa. Walaupun aku gak dianggap anak pun gak apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, ini salah satunya. Mengapa kok Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, yaitu supaya kita sadar dan bertobat. Dan dikatakan di sini, maka penderitaan itu tidak akan kita sesali. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan keselamatan. Walaupun mungkin sesaat kita mengalami penderitaan, tetapi kita bersyukur. Karena justru lewat penderitaan itu, saudara-saudara, kita disadarkan. Dan pada akhirnya kita selamat. Bukankah ini yang menjadi tujuan kita, saudara? Dan saya juga yakin ini yang menjadi tujuan Allah, yaitu menyelamatkan kita. Jadi ini yang pertama, bahwa penderitaan itu menghasilkan pertobatan. Yang kedua, melalui penderitaan, kita mengalami kesetiaan Tuhan.
Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ayat ini berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Maksudnya setia ini apa? Saudara? Dia menepati janji. Lalu dia berjanji tidak ada yang tidak akan ditepati. Ya, kalau saudara membaca di kitab Yosua, saudara bisa membaca berkali-kali dikatakan segala yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak ditepati. Jadi Allah kita ini Allah yang setia. Makanya saudara-saudara, kita punya janji-janji Tuhan yang luar biasa ini saudara. Kita harus mengerti, mengetahui. Saudara. Kalau tidak kita rugi, bukan? Ibaratnya saudara punya fasilitas tapi nggak dipakai. So janji-janji ini adalah janji yang pasti akan ditepati. Dan dalam ayat ini dikatakan Allah itu setia. Dan kapan kita bisa mengalami kesetiaan Allah ini saudara-saudara? Yaitu waktu kita menghadapi pencobaan, gitu. Kalau enggak mungkin ayat ini tidak berlaku. Ayat ini berlaku ketika kita menghadapi pencobaan. Ketika kita diizinkan mengalami penderitaan. Disitulah kita mengalami kesetiaan Allah itu. Memang dia adalah Allah yang setia. Janjinya ya dan amin. Melalui ayat ini ada dua janji kesetiaan Tuhan. Yang pertama tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Kadang-kadang kita aduh aku gak kuat sudah. Sudah percayalah. Allah yang setia itu tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Dia itu Bapak yang baik. Sini banyak bapak-bapak, juga banyak ibu-ibu, bukan? Kita tidak mungkin memberikan beban kepada anak kita yang dia tidak bisa pikul. Tapi kadang-kadang kita memang harus kasih beban supaya anak ini belajar, bukan? Kalau anak itu tidak pernah dikasih beban ya, selalu dipermudah, dia nggak belajar sesuatu dia. Anak-anak kadang-kadang dibiarkan dia menghadapi masalah. Bagaimana caranya? Supaya dia belajar. Tapi kita selalu memantau, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini Tuhan itu tidak akan sekali-kali membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi saudara percayalah, apapun beratnya mungkin. Saya tahu ada saudara-saudara yang menghadapi masalah yang berat, tapi saya mau katakan percayalah, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, yaitu dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, way out. Untuk apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Artinya apa saudara? Tuhan akan menolong kita. Amin. Dalam masalah persoalan yang berat, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Pastikan saudara, bahwa semua masalah saudara ada jalan keluar. Katakan amin. Haleluya. Ada yang menghadapi masalah berat hari ini? Secara manusia rasanya tidak mungkin bisa ditolong. Tapi saya berkata saudara-saudara, pegang firman Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan sudah berkata, dia pasti akan lakukan. Kalau Tuhan katakan akan ada jalan keluar, saudara aminkan. Pasti ada jalan keluar. Haleluya. Itu yang kedua saudara-saudara. Kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, melalui pencobaan itu, kita lebih mengenal Allah. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tentu saudara-saudara kadang-kadang kita tidak bisa mengerti itu waktu kita menjalani persoalan, masalah yang kelihatan itu cuma berat itu saudara-saudara. Biasanya itu setelah kita melewati itu baru kita menyadari, oh iya, melalui masalah persoalan ini saya sekarang mengerti, saya mengenal siapa Tuhan itu. Memang kita ini selalu dalam proses belajar. Kita ini tidak akan pernah berhenti belajar. Apalagi dalam kita mengenal Tuhan
itu kita tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah sampai satu titik kita berkata, aku sudah tahu, sudah kenal Tuhan. Tidak akan. Paulus saja berkata, aku tidak menganggap diriku sudah mencapainya, tapi aku berlari kalau aku bisa mencapai. Nah, saudara, melalui penderitaan seringkali kita mengenal siapa Tuhan itu. Memang kita bisa mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, kita lewat khotbah, kita bisa mengenal Tuhan, saudara. Tapi kita juga bisa mengenal Tuhan lewat penderitaan, lewat masalah, persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, salah satunya, contoh yang paling jelas itu yaitu Ayub. Ayub ini orang saleh, dia hidup dalam ketulusan, dia takut akan Tuhan, dia saleh. Mungkin kesalehannya dia dapatkan dari orang tuanya, karena Ayub ini setara dengan zaman Abraham, ya, bukan zaman nabi-nabi dan sebagainya. Jadi saudara harus tahu bahwa pribadi Ayub ini hidup setara pada zaman-zaman itu, nenek moyang. Kita tidak tahu dari mana kesalehannya berasal, mungkin dari orang tua, atau memang pribadi Ayub ini sendiri memang saleh dan sebagainya. Dan dia hidup dengan saleh. Dikatakan pada zaman itu, boleh dikatakan Ayub mungkin orang yang paling saleh di dunia. Tetapi saudara-saudara, perhatikan ini. Setelah Ayub diizinkan oleh Tuhan, mengalami penderitaan yang luar biasa, saya katakan. Secara manusia, penderitaan Ayub ini tidak ada yang bisa menandingi, saudara. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub 42 ayat 5. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Aku mengenal Tuhan, tapi aku mendengar itu dari orang lain. Karena aku diajar, aku mengerti, aku tahu, aku mendapat pengetahuan. Tetapi sekarang dikatakan, ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Sekarang ini aku memandang engkau, sungguh-sungguh aku kenal siapa Tuhan itu. Tapi memang tidak gampang, saudara ya. Tapi jangan khawatir, sudah sekali lagi, sudah jangan khawatir. Waduh, kalau seperti Ayub kita tidak kuat mungkin. Ya memang, tapi Tuhan tidak akan berbuat begitu. Tuhan tahu kemampuan kita. Tadi kita sudah lihat. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa penderitaan itu membuat kita lebih mengenal Tuhan. Kalau tadinya mungkin kita mengenal Tuhan hanya secara teori saja. Tapi lewat penderitaan itu sekarang kita mendapat satu pengalaman. Oh, luar biasa Tuhan. Saya sampai sekarang kadang-kadang saya duduk, saudara-saudara. Saya renungkan, saya mensyukuri apa yang pernah saya alami, saudara-saudara. Saya mensyukuri. Karena apa? Karena saya melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menolong. Dari sesuatu yang sudah terpuruk, tapi Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kemurahannya, kasih karunia-Nya, janjinya digenapi. Nah, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan saudara-saudara alami penderitaan, Tuhan mau pengenalan kita akan Dia meningkat satu lagi. Haleluya. Meningkat satu step lagi. Yang keempat, penderitaan mendewasakan iman kita. Penderitaan itu membuat kita lebih dewasa. Lebih dewasa iman kita. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Matang. Untuk matang itu memang perlu ketekunan. Di rumah saya ada pohon pepaya, tumbuhnya di pagar. Saya juga heran, kok bisa ya tumbuh di pagar. Tapi melalui pohon pepaya ini saya benar-benar bisa menikmati yang namanya matang masak pohon. Kalau saya lihat orang jual pepaya itu kan masih hijau-hijau, sudah diambil lalu dibiarkan sampai kuning. Tapi kalau ini karena pepaya ini karena pepaya sendiri, jadi saya tidak buru-buru, saya biarkan aja. Pepaya itu sampai kuning, sampai merah. Ketika dipetik, aduh enaknya. Ya manis, saudara-saudara. Benar-benar enak. Karena matang, masak pohon. Saudara, Tuhan ingin menikmati buah yang manis dari hidup kita. Amin. So itu Tuhan izinkan, saudara-saudara. Tuhan izinkan kita ditempa dengan ujian, dengan pencobaan, dengan masalah, dengan persoalan, dengan kesulitan, dan segala macam hal. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan
buah yang matang. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang matang. Bukan anak Tuhan yang setengah matang atau yang mentah rohani kita. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar matang. Ya, ini proses. Tidak bisa seperti kita balik tangan, tidak bisa. Sama, untuk mendapat buah yang matang saya harus tunggu. Kadang-kadang sudah mulai kuning, saya tunggu. Sudah agak kuning lagi, tunggu. Sampai saya tepat waktunya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan mau kita dewasa dalam iman. Terutama kita yang hidup pada zaman-zaman yang terakhir ini. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Jangan terus kanak-kanak. Ya, jangan jadi orang Kristen yang seperti anak-anak. Imannya terus cuma di situ saja. Pengenalan kita dengan Tuhan ya cuma itu terus. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Tapi kita mau bertumbuh, saudara. Tuhan mau mendewasakan kita. Haleluya. Yang kelima, saudara, yang terakhir. Penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Penderitaan yang saudara dan saya alami itu mendatangkan kemuliaan yang kekal. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan kata Paulus, penderitaan ringan. Padahal Paulus itu banyak penderitaan, saudara ya. Dalam 2 Korintus dia menceritakan bagaimana penderitaannya apa yang dia alami. Tapi dia katakan penderitaan ringan ini, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Penderitaan memang saudara, tidak ada orang mau dibilang ringan. Semua berkata saya berat. Tetapi kalau dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan saudara dan saya terima, penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Suatu saat kita menoleh ke belakang, sepertinya gak ada apa-apanya. Ya, saya alami sendiri. Pada waktu saya digodok, ya, sekian puluh tahun, waktu itu rasanya sudah gak kuat. Berkali-kali rasanya berteriak kepada Tuhan, Tuhan gak kuat. Tetapi kalau sekarang saya bayangkan ke belakang, kayak gak ada apa-apanya. Saudara mengalami penderitaan, Tuhan izinkan, sudah sedang digodok, sudah harus syukuri. Karena itu semua akan menjadikan kemuliaan bagi saudara. Itu akan menghasilkan kemuliaan kekal. Itu akan membawa saudara masuk dalam kemuliaan. Haleluya. So itu tetap teguh, tetap jangan goyah imanmu. Saya berikan satu ayat terakhir bagaimana Paulus berkata tentang penderitaan dan kelemahan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Coba kita baca kalimat terakhir ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.